Baik Kak Nia, Iya, ya. apa kabar Kak Ben? Wah, hari ini kita mau ngapain Kak Budi? Kita mau memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu baik adanya. Betul. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Singing glory praise the Lord. Singing glory praise the Lord. Yuk kita puji Tuhan dengan sukacita. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brother. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Ya. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa ya Kak ya. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan Kita hidup. perlu merenungkan juga ya Kak. Ya, betul. Firman Tuhan siang dan malam teman-teman semua ya, supaya firman itu kita bisa dapat rema dan itu bisa mengubah hidup kita. Iya. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
adik-adik Kega, ketemu lagi dengan Kak Eka minggu ini di ibadah Kega kita. Kalau tadi teman-teman sudah memuji Tuhan, hari ini kita sama-sama mau dengerin firman ya, yang akan dibawakan oleh aku. Adik-adik, jadi sebelum kita sama-sama dengerin firman, kita mau berdoa bareng dulu ya. Yuk kita semua tutup mata, dimanapun adik-adik berada, kita mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami dapat kesempatan buat mendengarkan firman. Ya kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman itu dengan tenang, dengan taat, dengan sukacita. Karena kami percaya firman itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami mau siap, kami bersedia dan mendengar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya itu teman-teman, kalau kemarin dan minggu sebelumnya, ingat nggak teman-teman udah belajar tentang apa? Hayo, ingat nggak? Ya, kita semua belajar tentang perumpamaan kerajaan Allah. Nah, minggu ini Kak Eka bakal lanjutin nih tentang seri kerajaan Allah ini. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan biji sesawi. Kita sama-sama mau baca firman ya tentang perumpamaan ini. Nah, kita sama-sama mau buka ayat kita di Matius 13 ayat ke-31 sampai 32. Nah, teman-teman, adik-adik boleh ambil Alkitabnya, Alkitab di HP, Alkitab beneran, dan kita buka supaya kita mau baca sama-sama nih. Gitu. Kak Eka tunggu ya. Oke, siap semua? Kita baca sama-sama ya. Dengan bersuara, supaya Kak Eka bacanya nggak sendirian. Kita baca di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yeay! Kita udah baca nih 2 ayat. Nah, teman-teman, setelah kita baca tadi perumpamaannya, kita mau sama-sama bahas ya tentang arti perumpamaan itu. Nah, bisa dilihat nih, ada apa aja tadi teman-teman yang baca di firman. Yang pertama ada orang yang menaburkan biji sesawinya, benar kan? Terus ada ladang dan ada biji sesawi. Gitu. Apa aja tuh artinya? Yang pertama adalah orang yang menaburkan biji sesawi. Orang yang menaburkan biji sesawi itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang pertama kali nih menaburkan dan menjadi contoh untuk menghidupi kerajaan Allah. Lalu di situ ada ladang. Ladang tuh ngomongin soal apa? Ladang tuh ngomongin soal hati kita. Jadi ya kita melihat nih hati kita ada Tuhan Yesus yang pertama kali memulai untuk menaruh firman dan menaruh teladan untuk melakukan kerajaan Allah, untuk menghidupi kerajaan Allah itu. Lalu di sini ada biji sesawi. Apa itu biji sesawi? Biji sesawi itu adalah firman. Firman yang menjadi benih untuk kehidupan kerajaan Allah itu bisa dihidupin sama teman-teman. Adik-adik tahu nggak kalau biji sesawi itu diantara teman-temannya, biji sesawi itu adalah benih yang ukurannya paling kecil banget. Sampai teman-teman kalau nggak percaya, coba tuh boleh Google, nanti bisa lihat benih sesawi itu cuman kayak 1 titik gitu. Tapi lucunya dari benih yang paling kecil ini jadi pohon yang paling besar, bahkan burung-burung tuh bisa tinggal di pohon yang si biji sesawi ini. Ya, lucu dan menarik ya teman-teman. Ya, sebenarnya ngomongin apa sih? Ini ngomongin kalau ya firman Tuhan dan kerajaan Allah itu ya sepertinya tuh adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang nggak meter, sesuatu yang kadang-kadang teman-teman kayak suka kesel kan kalau disuruh, aduh ngapain sih baca firman lagi hari ini, baca firman lagi hari ini. Ya teman-teman sadar atau nggak sadar, firman itu adalah benih yang walaupun kayaknya kecil, walaupun kayaknya nggak bisa jadi solusi apa-apa, tapi justru ya benih firman inilah yang bisa loh mengubah hidup teman-teman, dan nantinya ya Kak Eka percaya akan mengubahkan hidup orang-orang di sekitar teman-teman juga. Nah, itulah teman-teman.
Dan adik-adik semuanya, kenapa kita perlu terus untuk membawa firman Tuhan kemanapun kita berada? Karena firman Tuhan itu kelihatannya cuman sepotong kata gitu ya. Atau kalau teman-teman suka buka-buka Pinterest gitu ngerasanya apaan sih ini cuman quote gitu. Enggak teman-teman, itu bukan hanya sekedar kata-kata. Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa, dan itu adalah perkataan Allah sendiri. Jadi firman itu walaupun kecil, dia bisa mengubah hidup teman-teman loh. Bahkan di Yohanes ditulis kalau firman itu adalah kebenaran yang sanggup untuk memerdekakan hidup teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh aku capek nih, salah terus, aku capek nih, kalau aku jatuh dalam dosa terus, ya lihatlah bahwa yang sanggup memerdekakan hidup teman-teman adalah kebenaran firman Tuhan. Terus, ayo nih buat teman-teman yang suka merasa, aduh Kak Eka, aku tuh masih kecil, aku tuh masih cupu. Bahkan di antara teman-teman aku, Kak Eka tahu nggak? Aku tuh yang paling dijauhi loh, suka dimarahin sama teman-teman yang lain. Nah, teman-teman perlu lihat, sama seperti biji sawi ini. Ya, waktu kita melihat diri kita kecil, kita perlu lihat bahwa kita tuh nggak sendirian, tapi kita juga bersama dengan firman Tuhan yang sepertinya kecil tapi besar ini. Firman Tuhan juga bilang loh buat teman-teman kalau janganlah satu orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dan banyak lainnya. Nah, itu teman-teman, ternyata kerajaan Allah tuh nggak melihat kita tuh besar atau kecil dari mata lahiriah. Dia tidak lihat kita besar atau kecil dari mata dunia. Misalnya, harus gede dulu badannya ya, baru bisa dianggap asik sama teman-teman yang lain. Atau harus jadi cantik dulu nih, baru populer dan disukain sama yang lain. Enggak sih, yaitu besar dan populer di mata dunia. Tapi firman Tuhan yang melihat bahwa ya apa yang besar itu adalah dari firman. Itu yang akan membawa hidup teman-teman lebih jauh. Ya, contoh firman Tuhan itu jadi sesuatu yang besar dalam hidup Kak Eka adalah Mazmur 139. Jadi, teman-teman tahu nggak kalau Kak Eka itu dulu nggak suka sama diri Kak Eka sendiri. Jadi, dulu Kak Eka itu nggak suka cara Kak Eka berpikir, ngapa-ngapain tuh nggak suka. Karena Kak Eka tuh orangnya tuh suka ilangin barang, jadi suka ceroboh gitu. Nah, waktu itu keluarga Kak Eka banyak bilang kalau Kak Eka tuh orangnya ceroboh, nggak berubah-berubah, suka lupaan dan macam-macam. Jadinya ya semakin lama Kak Eka denger itu, Kak Eka nggak suka nih. Setiap kali Kak Eka lupa, setiap kali Kak Eka ketinggalan, Kak Eka tuh berasa kalau Kak Eka tuh orang yang paling bodoh dan nggak berharga sekali. Dan akhirnya ya melebar kemana-mana nih. Kak Eka jadi pribadi yang minder, jadi pribadi yang nggak mau temenan sama orang-orang, jadi pribadi yang khawatir nanti orang ngomong apa kalau Kak Eka udah ilangin barang gitu. Tapi ternyata ya Mazmur 139 itu sangat meneguhkan Kak Eka, padahal ya kayaknya cuman tulisan gitu ya di kertas apa di HP. Tapi ternyata tulisan itu such a powerful thing. Jadi waktu Kak Eka baca kalau kejadian Kak Eka adalah dahsyat dan ajaib, bahwa ya Kak Eka adalah orang yang ditenun dalam kandungan ibu Kak Eka. Kalau Tuhan tuh mengenal dan mengerti hati Kak Eka, di situ Kak Eka tahu sih, bahkan waktu Kak Eka masih salah, Kak Eka masih gagal, Kak Eka masih ceroboh, Tuhan tuh sudah mengasihi dan Tuhan tuh sudah menerima Kak Eka. Bahkan waktu Kak Eka belum bisa berubah pun, ya aku tuh sudah dahsyat dan sudah ajaib. Dan waktu Kak Eka banyak merenungkan firman itu, ya cuma satu pasal sih teman-teman, itu diulang. Ya Kak Eka bisa melihat diri Kak Eka bukan lagi orang yang ceroboh dan gagal. Ya memang sih kadang masih ceroboh, kadang masih gagal. Tapi Kak Eka nggak lagi melihat waktu Kak Eka tuh ceroboh dan gagal adalah suatu pribadi yang nggak ada harganya. Tapi ya Kak Eka bisa melihat bahwa Tuhan itu mati buat Kak Eka dan kejadian aku tuh dahsyat dan ajaib. Nah di situ ya hidup Kak Eka jadi berubah dan Kak Eka jadi berani nih untuk menyatakan kebenaran firman yang sama buat teman-teman Kak Eka. Dan lucunya tahu nggak teman-teman? Kan tahu ya Kak Eka tuh pikir cuman Kak Eka doang yang nggak suka sama diri Kak Eka sendiri. Tapi waktu Kak Eka berani menyatakan kebenaran firman, ternyata nggak cuman Kak Eka loh yang nggak suka sama diri Kak Eka sendiri. Ternyata banyak teman-teman
aku yang nggak suka juga sama diri mereka sendiri. Padahal ada yang rajin banget, cermat banget. Ya kan ceroboh ya, pengen jadi orang rajin. Dia yang rajin nggak suka karena dirinya terlalu rajin. Kan lucu ya. Ya tapi ternyata semua orang itu ditipu sama si jahat supaya nggak suka sama diri mereka sendiri. Dari situ sih yang Kak Eka melihat, ya waktu cuma satu pasal loh, kebenaran firman tuh mengubah hidup Kak Eka bisa terusin tuh, dan akhirnya itu bisa mengubah hidup teman-teman Kak Eka juga. Ya, Kak Eka banyak taruh sih bahwa teman-teman Kak Eka tuh adalah pribadi yang dikasihi, pribadi yang diterima, bukan karena mereka gagal atau berhasil, bukan karena mereka oke atau tidak oke, tapi karena Bapak yang pertama-tama sudah mengasihi, dan kejadian mereka pun sudah dahsyat dan ajaib. Nah, ada nggak nih teman-teman firman Tuhan, benih biji sesawi yang juga mengubah hidup teman-teman? Nah, ternyata nggak cuma hidup Kak Eka doang loh yang benih itu bisa mengubahkan. Kak Eka mau panggil nih teman-teman Kak Eka, kakak-kakak yang lain yang juga mau sharing sama teman-teman yang ada di rumah, bagaimana benih firman itu sanggup untuk mengubahkan hidup mereka. Kita mau panggil Kak Sani. Hai. Hai. Boleh geseran sini lagi Kak Sani. Jauhan. Iya, kejauhan, kita mau deket. Nah, Kak Sani hari ini mau cerita tentang bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hidup dia, berdampak besar. Ya, boleh Kak Sani cerita apa nih firman yang mengubahkan hidup Kak Sani? Iya, buat aku ada satu firman Tuhan yang sangat mengubahkan hidupku sih. Ada di Roma 8, teman-teman. Ya, bagaimana tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Bapa. Ya, kalau aku boleh cerita dulu tuh, ya aku tuh juga ceroboh lah. Ya, kayak tadi Ceka cerita ya. Ya, aku juga suka ceroboh, aku suka lupa. Dan nih biasanya tuh kalau aku melakukan kesalahan apapun, aku tuh suka dihukum sama papa mamaku di rumah. Ya, tapi itu akhirnya yang membuat aku tuh jadi suka menyalahkan diriku sendiri gitu. Karena kan harusnya nggak boleh salah, harus selalu benar gitu. Jadi ya waktu aku salah, ya aku sering nih ngata-ngatain diriku sendiri. Ya, aku pernah ngomong di kaca, aduh kamu tuh pelupa, harusnya jangan kayak gitu, kamu tuh males, kayak gitu-gitu. Ya bahkan kalau di tengah keramaian nih, terus aku salah, ya kan aku nggak mungkin ngomong langsung ya. Ya tapi di dalam hatiku, aku tuh juga suka ngatain diriku sendiri. Gitu. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan bagaimana cara aku melihat diriku. Ya, seperti bagaimana Bapa melihat aku. Ya, di dalam firman ini kan dibilang tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan Sani dari kasih Bapa. Ya, itu membuat aku melihat bahwa kesalahanku pun sebenarnya tidak membuat kasih Bapa tuh pergi dari aku. Ya, tapi justru di dalam kesalahan aku melihat ada kasih yang memberikan rasa aman. Karena kasih itu yang menemani aku untuk aku ya belajar, untuk aku bangkit lagi. Ya, bahkan untuk aku bertumbuh jadi anak yang dewasa. Ya, sehingga firman itu yang membuat aku akhirnya aku tidak lagi mengatai diriku sendiri, tapi aku melihat ada kebenaran firman yang nyata lewat firman ini teman-teman buat hidupku. Bagaimana hidupku sudah terlebih dahulu dikasihi dan gak ada satu hal pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Bapa, karena aku adalah anak Kristus. Gitu. Itu cerita aku. Aduh, terima kasih ya Kak Sani. Sama-sama. Ada pesan firman apa nggak nih buat teman-teman di rumah yang siapa tahu ada yang suka menghukum diri sendiri gitu. Coba kasih pesan Kak Sani. Ya, kayak aku mau bilang sih, ya buat kamu, ya hari ini lihatlah bagaimana dia Bapa yang tidak pernah menyalahkan hidupmu. Ya, dia Bapa yang tidak pernah menghakimi, bahkan setiap respon salah yang kita keluarkan, tapi dia Bapa yang mengasihi kamu. Dia Bapa yang menemani kamu. Jadi, yuk bangkit ya, dan tinggallah di dalam kasih.
Iya. Terima kasih Kak Sani. Thank you. Thank you. Bye guys. Tuh kakak lagi nih teman-teman yang mau cerita, kita panggil Kak Denis. Harusnya beberapa dari kalian udah kenal Halo. Kak Denis ini deh. Gitu. Ya, gimana Kak Denis? Ada kisah firman apa yang mengubahkan hidup Kak Denis? Kalau aku sendiri sih aku banyak ngalaminnya di firman Tuhan di 1 Yohanes 4. Nah di situ aku banyak alamin gimana dalam kasih itu nggak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena katanya dalam ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi kalau aku dulu di sekolah aku, kalau dapat nilai jelek itu diumpetin. Kita Karena- sih Kak Denis. Karena aku takut kalau diketahuan sama papa, ntar dimarahin. Terus jadinya nggak jujur, jadi suka bohong. Terus jadi ada kayak formnya gitu, aku suka umpetin biar mau papa nggak tahu nilainya berapa. Tapi waktu aku tahu kebenaran firman ini, aku jadi mengerti sih. Sebenarnya dalam Tuhan itu kan kasih ya teman-teman. Karena di situ juga di 1 Yohanes bilang Allah yang mengasihi kakak dulu. Jadi ya kalau kakak udah paham dan udah teguh dengan kasih Tuhan yang ada di dalam hidupnya kakak jadi nggak takut juga untuk jujur sama mama papa. Nah jadi kakak juga belajar sih untuk tetap kasih lihat nilai kakak ya seperti nilai yang seharusnya, nggak berbohong. Nah itu juga supaya nggak ditutupi lagi dengan kebohongan yang baru lagi. Yaitu semakin bikin kakak sulit untuk keluar dari kebohongan-kebohongan itu. Tapi waktu kakak jujur, kakak jadi lebih bebas untuk dinyatakan kasih juga sama mama papa. Ternyata waktu kakak jujur, mama papa juga nggak langsung marah, tapi ya meneguhkan juga untuk kakak ya belajar lagi gitu. Jadi ya ternyata dari firman itu kakak jadi dimerdekakan. Oh, mantap. Ada pesan apa nih Kak Denis buat teman-teman di rumah yang masih suka takut dihukum, takut ternyata yang biasa kan gagal dan salah orang ngomong apa gitu. Ada apa nih? Kalau dari kakak sih, kalau misalnya masih kesulitan untuk cerita langsung sama mama papa, ya mungkin bisa ngomong juga sama kakak rohani, ya bisa cerita juga sama kakak-kakak di Kega misalnya. Ya kalau ada kesulitan bisa cerita dulu dan tanya dulu ada kebenaran apa nih yang bisa jadi firman buat hidup teman-teman biar teman-teman juga bisa merdeka itu. Mantap. Terima kasih Kak Denis. Sama-sama. Dadah. Nah, itu tadi teman-teman, seru kan cerita dari kakak-kakak yang tadi. Ya, Kak Eka sendiri melihat kok banyak yang relate ya, banyak yang ceritanya ternyata ada juga nih di dalam hidup Kak Eka. Nah, apakah ada kisah-kisah seperti itu juga di hidup teman-teman? Ya bagus kalau ternyata ada yang teman-teman bisa relate. Nah, boleh teman-teman ceritakan apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman relate sama orang tua atau otoritas kakak pembina yang bisa teman-teman percaya. Supaya apa? Ya Kak Eka percaya sih kalau dalam hidup teman-teman itu Tuhan tidak mungkin dan tidak menaruh ketakutan. Ketakutan itu pasti ditaruh sama si iblis supaya teman-teman itu ya nggak bisa jadi kayak biji sesawi yang tadi tuh, banyak burung-burung yang datang yang bisa tinggal di biji sesawi itu. Ya aku percaya sih waktu teman-teman mengakui apa yang pernah terjadi dan ketakutan teman-teman itu jadi kesempatan di mana benih firman Tuhan, benih kerajaan Allah itu bisa ditaburkan dalam hidup teman-teman dan jadi sesuatu yang besar. Nggak berhenti buat teman-teman sendiri, tapi teman-teman bisa sharing, bisa cerita apa yang jadi kisah teman-teman buat teman-teman yang lain supaya mereka juga melihat bahwa hidup mereka itu juga dikasih oleh Bapa di sorga. Gitu teman-teman, oke? Nah teman-teman, kita udah selesai di sharing hari ini. Kita mau sama-sama doa tutup ya sebelum kita akhiri ibadah kita. Jadi kita tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman. Ya terima kasih kalau kami hari ini bisa tahu kalau
benih biji sesawi walaupun kecil, dia bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Ya kami percaya Tuhan bahwa benih firman yang ditaburkan dalam hidup kami, walaupun itu kecil, walaupun seakan-akan sekarang tidak ada bedanya, ya tapi itu sebenarnya mengubah kehidupan kami. Bukan mengubah apa yang di luar, tapi yang pertama-tama mengubah apa yang di dalam kami dulu. Dan kami mau percayai dan kami mau terima itu dengan iman dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami beraktivitas, ya kami percaya Bapak Engkau menyertai kami juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah yang terakhir, jangan lupa ada ayat hafalan ya teman-teman. Kita mau sama-sama buka dulu ayat hafalannya di Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Kita ulangi sekali lagi ya ayat hafalannya di Lukas 12 ayat ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Jangan lupa hafalin ayat ini dengan bersuara dan coba tes ya ke teman-teman yang ada di rumah, ke keluarga kamu, kakak adik atau mama papa sudah hafal belum? Itu aja teman-teman dari Kak Eka hari ini. Sampai jumpa di video Kega selanjutnya. Bye bye. See you.